Ya, oke. Shalom anak-anak. Halo. Shalom. Shalom. Halo. Selamat pagi. Pagi. Oke. Ini kan memulai materi kita yang pertama ya. Materi di semester. Ini ganjil ke genap? Ya, di semester ganjil di kelas 8 ya. Tadi sudah kita absen, hadir semua ya, tidak ada siswa yang pindah, yang beragama Kristen, dan tidak ada yang gugur. Tahu gugur nggak? Tidak ada yang tidak sekolah maksudnya. Berarti dari kelas 7 kita jumlahnya berapa? Untuk agama Kristen 9. Di kelas 7 9, di kelas 8 juga 9. Artinya kita masih sama ya, tidak ada pindahan, tidak ada yang pindah, atau tidak ada juga yang gugur atau tidak sekolah lagi. Artinya kan semua sekolah ya. Jadi di materi kita hari ini kita tentu bicara tentang iptek. Apa itu iptek? Iptek. Apa kepanjangan dari iptek? Ya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi ya. Ilmu pengetahuan itu bicara tentang belajar ya. Dari semua pingin anak-anak atau setiap orang yang belajar itu pingin punya pengetahuan, ingin mengetahui apa yang sudah dia tahu dan yang belum dia tahu supaya jadi tahu gitu. Nah, itu ilmu pengetahuan. Kita harus belajar. Untuk mencapai ilmu pengetahuan itu tentu harus ada proses proses belajar ya. Maka ulangi lagi, untuk mencapai ilmu pengetahuan itu harus ada yang namanya proses. Proses apa itu? Belajar ya. Untuk mencapai ilmu pengetahuan ya kita harus belajar. Contohnya adalah sekolah ya. Dari itu mengawali tahun ini, semester ini di kelas 8 dalam mata pelajaran agama Kristen ini ya, Bapak mau sampaikan kepada kita semua bahwa kita buat suatu suatu motivasi untuk kita ya, suatu komitmen untuk kita mencapai ilmu pengetahuan tadi ya, untuk kita mencapai pembelajaran yang efektif ya, supaya kan kita tidak banyak nih ya, kitanya kan 9 ya. Kalau kita tidak punya komitmen, kita tidak punya tujuan, ya kita tidak punya kesepakatan, maka kita tidak akan mencapai pembelajaran yang efektif ya. Maka harus kita buatlah contohnya untuk mencapai pembelajaran yang efektif itu, yang baik itu, untuk mencapai pengetahuan yang baik itu, salah satu kita buat satu kesepakatan lah ya. Kesepakatan kelas namanya, kesepakatan kelas ya, kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai pembelajaran yang efektif, untuk mencapai pembelajaran lebih bagus, untuk mencapai ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi, ya kita buatlah salah satu contohnya itu kita buat dulu supaya pembelajaran kita itu lebih baik ya. Seperti yang kita buat di kelas 7, kita buat kesepakatan kelas ya. Jadi Bapak mulai dari Bimo, dalam proses belajar ini untuk mencapai ilmu pengetahuan, kamu pinginnya kita seperti apa dalam belajar hari ini? Kuat apa? Tidak ribut. Aldo, Bimo, si Ciko, dia boleh berbisik. Ya, kamu Gloria, dia Jonathan. Tidak boleh kawan yang teman ayam tukar mano. Kamu lagi Jessica, menanyakan guru, menjelaskan. Bagus. Ronika, ya apa yang kamu pingin supaya pembelajaran kita atau proses belajar kita berjalan dengan baik dan efektif? Yohana, tertib. Kamu? Tidak boleh berbicara sama teman jika guru lagi menjelaskan. Kamu? Tidak. Masa nanya sama teman? Kamu lah yang pinginnya. Kamu pingin apa gitu kan banyak.
tidak apa-apa sama kamu pilih apa gitu. Tidak boleh bekerja sama. Tidak boleh bekerja sama. Boleh sih semuanya bekerja, tapi tidak apa-apa ya. Jadi dari semua itu berarti kita rindu pembelajaran kita ini supaya berjalan dengan baik, dengan efektif mungkin. Tentu Bapak simpulkan bahwa kita harus menjaga yang namanya keamanan, ketertiban. Ya supaya apa? Ya Bapak menjelaskan, kalian mendengarkan, ya kan? Setelah itu kita ada proses tanya jawab, ya. Nanti ada yang ingin kalian tanya silakan bertanya. Ya dengan cara apa bertanya? Permisi Pak, atau tutup mejanya Pak, permisi saya mau bertanya. Ya sementara Bapak menjelaskan pun kalau langsung bertanya tidak masalah. Atau selesai Bapak kasih waktu untuk bertanya baru bertanya. Ya. Setelah itu Bapak juga mau tanya juga gitu ya. Ini supaya proses belajar kita jadi bagus. Makanya Bapak bilang kita belajarnya itu jangan ada rasa kaku ya. Dengarkan, makanya itu tadi kita maunya ini tertib dan aman. Ya bagaimana menjaganya? Ya dengarkan dulu Bapak menjelaskan materinya. Ya setelah itu kalian boleh bertanya. Ya, kalau ada yang tidak tahu, ya kalaupun tidak ada Bapak yang akan bertanya. Saya mengerti tidak? Ya. Karena kan kita hari ini kan bicara tentang apa? Iptek. Apa tadi iptek kepanjangannya? Ya, ilmu pengetahuan itu contohnya seperti apa tadi? Belajar. Kalau teknologi contohnya seperti apa? Yang biasa kita miliki, yang biasa kita punya. Hah? Kau apa jawabnya, Pak? Hah? HP. Atau handphone. Ya banyak itu contohnya, Bapak minta satu saja dulu ya. Jadi contoh ilmu pengetahuan pertama adalah berbicara tentang proses belajar. Teknologi bagian dari contohnya adalah HP. Bagaimana kita mempergunakan teknologi dengan baik. Bagaimana juga kita mempergunakan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Jadi Bapak ulangi lagi. Hari ini materi kita bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan itu betul berbicara tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Ya, untuk mencapai proses itu, maka ada proses yang harus kita lalui itu yang namanya belajar. Ya gitu kan? Nah, sama juga dengan teknologi. Untuk kita dapat memahami, mengerti teknologi itu, ya kita harus melalui proses belajar. Ya sama dengan misalnya contoh kita punya HP. Cara menghidupkan HP bagaimana caranya? Ya tentu kita belajar dulu. Ya, untuk mematikannya juga kita belajar. Untuk memainkan juga kita perlu namanya belajar. Jadi semua diawali dengan belajar. Ya. Karena memang untuk mencapai ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik itu ada yang disebut dengan proses belajar. Paham nggak sampai sini? Ronika? Gimana? Semuanya mengerti sampai sini? Paham sampai sini? Nah, jadi untuk mencapai proses itu yang disebut dengan iptek itu ya kita harus belajar. Ya. Karena hukum belajar itu begini ya. Untuk mencapai hasil yang lebih baik kita namanya belajar. Makanya untuk belajar dengan baik itu ya tadi kita harus tertib, kita harus aman, ya. Tadi sudah kalian sebutkan semua gitu kan, itu kan bicara tentang keamanan dan ketertiban. Tapi kalau guru menjelaskan kalian ribut, kira-kira dapat nggak ilmu pengetahuannya? Tidak. Atau mungkin sebaliknya gitu kan, teman belajar Anda ganggu, kira-kira dapat nggak siswa-siswi ilmunya? Tidak. Ya, kan gitu. Jadi ini proses dalam pembelajaran kita supaya yang kalian kejar ini kan yang namanya cita-cita. Untuk mencapai cita-cita itu kamu harus memiliki ilmu pengetahuan. Dan untuk mencapai ilmu pengetahuan itu kita harus sekolah. Ya,
sekolah itu di dalamnya apa? Ajar. Belajar gitu ya, supaya ya masuklah yang namanya meraih apa? Cita-cita. Nah, ya, karena semua kita kan rindu punya cita-cita itu enggak ya, cita-cita kita masing-masing itu berbeda. Jadi tidak semerta-merta untuk mencapai cita-cita itu langsung top itu enggak. Kita harus punya pengetahuan. Untuk menjadi pengetahuan itu ya kita harus. Sejauh ini ada pertanyaan enggak? Ayo, ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Oke, sekilas penjelasan Bapak ini ada pertanyaan enggak? Dan satu lagi ya, dalam pembelajaran kita ya kelompoknya kita begini ya. Satu kelompok Hawa, satu kelompok Adam. Ini kelompoknya kita. Jadi Bapak pinginnya ya apa? Ada komunikasi, ada interaksi yang baik dengan kita. Ya, oke, kalau tidak pertanyaan sampai sini materi kita, ya nanti kita akan lanjutkan.